saja. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Tema kita pada hari ini yaitu tolak bujuk rayu narkoba. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh secara pribadi. Mari kita angkat satu pujian yang terambil dari KJ 2, Suci, Suci, Suci. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan satu lagu pujian terambil dari PKJ 15 yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah
remaja, apa kabar? Pada hari ini saya tidak akan khotbah, tetapi hanya sharing saja sebuah isu, begitu. Teman-teman, tepat tanggal 26 Juni ada sebuah peringatan. Apa? HANI. Apa itu HANI? HANI itu Hari Anti Narkotika Internasional. Yap, hari ini saya mau sharing tentang isu narkoba. Teman-teman mungkin tidak terlalu asing dengan yang namanya narkoba. Sedikit-sedikit kita tahu pasti tentang apa itu narkoba, apa kepanjangannya, apa efeknya, dan sebagainya. Sebenarnya ini isu yang sejak lama tetapi selalu saja marak. Isunya sudah ada sejak lama. Saya ketika duduk di sekolah dasar tahulah sedikit begitu ya tentang narkoba, dan beberapa bulan ini ada beberapa public figure yang tertangkap karena kasus narkoba. Artinya walaupun isu lama ini tetap menarik untuk diperbincangan, apalagi di kalangan pemuda dan remaja. Sebuah pertanyaan, kenapa sih seseorang bisa mengkonsumsi yang namanya narkoba, bisa terkena narkoba begitu? Saya mencari sebuah survei dan ternyata paling tidak ada 5 alasan kenapa seseorang itu bisa jatuh ke dalam lingkaran narkoba, bisa mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Yang pertama, alasannya adalah memuaskan rasa ingin tahu alias coba-coba. Pemuda remaja biasanya kan rasa penasarannya tinggi begitu. Lalu alasan kedua, ikut-ikutan teman atau solidaritas antar teman. Pokoknya kalau nggak ikut narkoba nggak solider begitu. Dan yang ketiga, mengikuti tren, terlihat agar bergaya, bergaul. Yang keempat, memperlihatkan kehebatan. Dan yang terakhir, merasa sudah dewasa. Nah teman-teman pemuda remaja boleh tambahin di kolom komentar kira-kira kenapa sih orang mengkonsumsi narkoba, apa alasannya, silakan ditulis di kolom komentar. Dan teman-teman kalau kita lihat alasan-alasan tadi paling tidak ada 2 tema besar, yaitu pertama berbicara tentang pertemanan dan pergaulan. Itu yang pertama. Yang kedua berbicara tentang aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Nanti saya akan jelaskan. Yang pertama dulu tentang pertemanan. Teman-teman pasti tahu, anak-anak tahun 90-an pasti tahu, yang lahir tahun 90-an, sebuah band legendaris, salah satu band legendaris, band Slank namanya. Apapun band yang perform dalam sebuah konser, walaupun gak ada slangnya, pasti ada bendera slangnya. Itu ciri khasnya. Slang cukup terkenal, dan mungkin sangat terkenal, bukan hanya cukup, bahkan sampai saat ini. Dan saat itu hampir semua anggota Slank, paling tidak ada 3 orang, begitu ya, Kakak, Bibim, kalau saya tidak salah satu lagi Ivan, begitu, menggunakan narkoba pada saat itu. Singkat cerita mereka mengakui bahwa mereka beruntung bisa lepas dari jerat narkoba karena ternyata tidak semua seberuntung mereka. Bayangkan. Mereka merasa, oh ini bersyukur, beruntung karena bisa lepas dari jerat, dari lingkaran narkoba. Menurut mereka ujung-ujungnya ya kalau nggak rehabilitasi, ya penjara atau berakhir di pemakaman seseorang yang memakai narkoba. Teman-teman bisa nonton kisah mereka dalam sebuah film yang berjudul Slank Nggak Ada Matinya. Itu rekomendasi banget kalau teman-teman suka sama slang, pengen tahu bagaimana seseorang hidup di tengah-tengah, di dalam, bahkan di lingkaran yang namanya narkoba, narkotika. Film itu memperlihatkan mereka bagaimana sengsaranya hidup dalam pusaran narkoba. Melepas narkoba dari bagian kehidupan mereka itu susah sekali pada saat itu. Syukur sekarang mereka sudah keluar dari jerat itu. Bahkan ada salah satu anggotanya, vokalisnya menjadi model iklan pelayanan masyarakat, Kakak Slank begitu. Ada yang menarik perihal apa yang dikatakan kakak ini. Teman-teman bisa cari di YouTube begitu ya, iklan
masyarakat, pelayanan masyarakat dari sebuah stasiun TV. Nah, dalam iklan tersebut Kakak Sleng berkata demikian, teman-teman. Bergaul boleh sama siapa saja, nggak terbatas. Banyak yang bisa dipelajari dan bisa saling berbagi dari pergaulan, dari pertemanan itu. Tapi jangan sampai pergaulanmu menjerumuskanmu. Bergaul tidak harus melebur. Jauhi narkoba. Yap, benar banget teman-teman. Kita boleh berteman dengan siapa saja, di mana saja, namun bukan berarti kita harus mengikuti apa yang dilakukan. Apalagi negatif. Pertanyaannya begini, apakah teman namanya jika ia menjerumuskan kita atau kita menjerumuskan teman kita sendiri? Kalau konsep pertemanan seperti itu, rasanya kita harus kembali memikirkan apa itu teman, siapa itu teman. Kita harus smart dalam berteman, kita harus smart dalam bergaul. Dan tema yang kedua, selain tentang pertemanan dan pergaulan, adalah aktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri? Makanan apa ini? Sederhananya begini teman-teman. Aktualisasi diri adalah ketika teman-teman pemuda remaja ingin terlihat hebat, ingin terlihat keren, gaul di hadapan orang lain, di hadapan orang banyak. Itulah aktualisasi diri secara sederhana. Pertanyaannya begini teman-teman. Apakah harus dengan narkoba baru kita terlihat keren? Saya pikir itu 1000% salah besar. Pertanyaannya, bisakah kita keren tanpa narkoba? Tentu bisa. Teman-teman tentu tahu yang suka games, Just No Limit itu keren melalui hobinya sebagai game, sebagai gamers. Lalu ada Raditya Dika, keren melalui stand up komedinya, melalui filmnya, melalui bukunya. Lalu ada siapa lagi? Najwa Shihab. Itu keren juga kalau teman suka gitu dengan isu-isu politik, isu-isu kebangsaan. Dia keren karena kecerdasannya dalam menginterview seseorang. Mereka semua mengaktualisasikan diri melalui talentnya, melalui talentanya, melalui karunianya, dan bukan melalui narkoba. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Toh Tuhan telah memberikan semua apa yang kita perlukan, dan tinggal kita mencari dan mengasahnya. Yap, dalam rangka HANI ini, Hari Anti Narkotika Internasional, saya mau mengatakan teman-teman masih bisa keren kok tanpa narkoba. Kerenlah melalui hobi teman-teman, kerenlah melalui talenta teman-teman, kerenlah melalui pekerjaan teman-teman, kerenlah melalui pelayanan yang teman-teman lakukan. Melalui itu semua kita masih bisa tetap keren. Jadi jauhi narkoba. Selamat Hari Anti Narkotika Internasional. Dan semoga sharing singkat ini dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa narkoba itu berbahaya. Tidak ada positifnya. Jadi jauhi, tinggalkan, kubur dalam-dalam. Teman-teman, sampai berjumpa lagi dalam sharing yang lainnya. Sekarang, walaupun ini sharing, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan menganugerahkan kami kehidupan, ketika Tuhan memberikan kami karunia dan talenta, biarlah melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kami boleh tampil beda, tampil positif di dalam Tuhan. Bukan melalui hal-hal yang negatif, bukan melalui narkoba. Biarkan dalam persahabatan kami, dalam pertemanan kami dapat memancarkan nilai-nilai kebaikan Tuhan, nilai-nilai yang positif dan bukan yang negatif. Dan Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami dapat mengaktualisasi diri kami melalui setiap berkat, melalui setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh tampil berbeda, tampil keren, tidak hanya di hadapan sesama kami, teman kami, tetapi di hadapan Tuhan. Biarlah sharing yang singkat ini
boleh menjadi manfaat bagi kami semua. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan memberkati. Oke teman-teman, bentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian lagi yang terambil dari PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah selesai, tetap semangat dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Semoga ibadah kita hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku